Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Diduga panik menyaksikan penggerebekan oleh polisi. Seorang pemuda hilang di aliran Sungai Bilah, Kabupaten Labuhan Batu. Barang selundupan berupa pakaian bekas dan rokok senilai 8 miliar rupiah dimusnahkan Bea Cukai Teluk Nibung di Kota Tanjung Balai. Ditanya soal kans Gibran jadi cawapres, Wali Kota Medan buka suara tetap jadi jurkam Ganjar Mahfud. Wali Kota Medan Bobi Nasution menegaskan tegak lurus mendukung Ganjar Mahfud segaris dengan keputusan Partai PDIP di tengah mencuatnya nama kakak ipar Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres berpasangan dengan Prabowo. Bobi Nasution memastikan masih menjadi kader Partai PDIP sekaligus mengakui dan menerima tugas barunya ditunjuk sebagai juru kampanye Ganjar Mahfud. Pernyataan ini disampaikan Bobi pada Sabtu pekan lalu. Terkait Golkar yang mengusung Gibran sebagai cawapres Prabowo, Bobi menegaskan kembali selagi dirinya masih dipercaya partai tugas kampanye tetap dilaksanakan meskipun harus berseberangan dengan pencalonan sang kakak ipar sebagai cawapres. Bobi memastikan dirinya masih patuh dan loyal sebagai kader PDIP. Salah satunya melaksanakan tugas partai sebagai juru kampanye bagi pasangan capres dan cawapres sesuai titah partai. Kalau nggak di iniin nanti ya, yang pasti sampai dengan hari ini saya masih menjadi kader PDI Perjuangan. Tadi saya sampaikan kalau dijadikan jurkam, yang akan saya sampaikan tadi bagaimana peran anak muda karena ada klausulnya, ada poinnya di situ ya. Kita disuruh untuk mengajak anak-anak muda, kaum milenial. Saya akan menyampaikan bagaimana peran nanti anak-anak muda kita, peran pemuda-pemuda kita di kontestasi nasional. Jadi tetap jadi juru kampanyenya Pak Ganjar? Ya, kalau masih diberikan perintah ya tetap. Kalau misalnya tidak diberikan perintah lagi ya tidak. Tapi kan Golkar sudah mengatakan Gibran ini jadi cawapres nih Pak. Apakah mungkin gitu sebagai ipar tetap mendukung? Ya nanti kita lihat kalau misalnya yang pasti saya bilang sampai dengan malam hari ini saya masih kader PDI Perjuangan. Masih terkait jelang pemilu 2024, Komisi Pemilihan Umum Daerah Sumatera Utara mendistribusikan 1.032 logistik bilik suara ke Kota Sibolga. Sebagian bilik suara telah tiba dan dibongkar muat di gudang KPU Sibolga. Distribusi logistik pemilu 2024 mendapatkan pengawalan ketat dari pihak Polres Sibolga saat tiba di kota Sibolga pada 20 Oktober 2023 hingga sampai ke gudang penyimpanan logistik KPU Kota Sibolga. Distribusi logistik pemilu tahun 2024 berupa bilik pemungutan suara sebanyak 1.032 buah untuk KPU Kota Sibolga yang diserahkan oleh ekspedisi PT Pos Logistik Indonesia selaku jasa pengangkut bilik suara berbahan karton. Ketua KPU Kota Sibolga menjelaskan pada tahap pertama KPU Sibolga masih menerima bilik suara yang akan digunakan di setiap TPS wilayah Sibolga. Hari ini pengadaan tahap pertama yang dilaksanakan oleh KPU Sumut telah sampai di KPU Kota Sibolga sebanyak 1.032 bilik suara yang nantinya akan digunakan untuk di tiap TPS sebanyak 4 bilik. Jadi dari 258 TPS, jadi total yang kita terima tadi sebanyak 1.032 bilik suara. Untuk selanjutnya pengirim lain kita menunggu jadwal ataupun pemberitahuan dari KPU Sumut mengenai untuk pengadaan kotak suara, karena tahap pertama itu pengadaannya adalah kotak suara, bilik suara, tinta, segel, dan segel plastik. KPU Kota Sibolga juga masih menunggu logistik tahap pertama lainnya seperti kotak suara, tinta, dan segel plastik yang masih dalam tahap konfirmasi dari KPUD Sumatera Utara. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kota Sibolga. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Emak-emak di Kecamatan Sidamanik, Kabupaten Simalungun menyerbu stan minyak goreng saat kegiatan Maulid Nabi Muhammad. Antusias warga sangat tinggi sejak produk mie goreng lokal itu sempat tidak beredar beberapa waktu lalu.
Puluhan emak-emak terlihat sangat antusias membeli berbagai jenis minyak goreng lokal Simalungun saat kegiatan Maulid Nabi Muhammad di lapangan bola Kecamatan Sidamanik, Kabupaten Simalungun. Minyak goreng asli produksi Simalungun yang sempat tidak beredar ini kini mulai dekat dengan masyarakat. Pemerataan pendistribusian menjadi harapan masyarakat Simalungun dan sekitarnya. Ini bagian dari usaha kami untuk tetap konsisten melakukan pendistribusian, melakukan pemerataan produk-produk hasil produksi dari pabrik kami kepada masyarakat. Harapan kami, masyarakat Simalungun dapat memanfaatkan kehadiran kami hari ini dan kedepannya bahwa ini minyak goreng hasil dari kebun kita sendiri, hasil dari tanah Simalungun. Mari kita gunakan. Dan kita bangga, harus bangga hasil dan menggunakan produk hasil dari kebun kita sendiri. Dengan antusias masyarakat yang tinggi, perusahaan migor lokal ini diharapkan dapat terus meningkatkan pemerataan distribusi minyak goreng hingga ke pedesaan. Yan Asmara melaporkan dari Kabupaten Simalungun. Informasi tersebut mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Auriga Gustina berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.